Para hadirin Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah kisah amat sangat menarik. Suatu ketika baginda Nabi Muhammad SAW didatangi lawan salah seorang sahabatnya yang berngaran Abu Umamah. Datang dan bertakun lawan Nabi Muhammad SAW, murni bi amalin yanfa'inallahu bih. Dalam riwayat lain, ya Rasulullah, perintahkan ulun untuk menggawe suatu amalan yang mana amalan tersebut bisa memberikan kebaikan, manfaat buat ulun di sini maupun di sana, yang bisa masukkan ulun dalam surga. Lihat pertanyaan amat menarik. Beri amalan ulun yang bisa dengannya Allah Ta'ala memberikan manfaat kebaikan di sini dan di sana dan masukkan ulun dalam surga. Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Fa'alaika bisyam fa innahu la misla lahu. Jika itu yang kamu minta, maka lazimi dengan kemudian ibadah puasa, artinya fardunya, begitu pulang nanti di luar Ramadan sunnahnya. Sang sahabat Abu Umamah kada puas. Artinya sidin masih kemudian bisa menggawe amalan yang lebih dahsyat, lebih besar daripada ibadah puasa. Singkat cerita, terjadilah peperangan. Akhirnya beliau hendak berkabung dan kemudian minta lawan Rasulullah. Selain mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullah li bisyahadati. Tolong pian doakan ulun agar ulun dalam peperangan ini ulun mati syahid. Allah, lihat apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Allahumma sallimhum wa ghanimhum. Jawaban Nabi Muhammad SAW, ya Allah, selamatkan mereka dan menangkan mereka hingga dapat pampasan perangnya. Selamat, menang dan dapat pampasan perang. Sampai yang kedua kali terjadi peperangan lagi, minta doa Rasulullah, ya Rasulullah, doakan ulun supaya ulun dalam peperangan ini mati syahid. Doakan Rasulullah, semoga Allah telah menyelamatkan mereka dan menangkan mereka dapat pampasan perangnya. Sampai 3 kali. Akhirnya sang Abu Umamah datang pada Rasulullah. Sidin sadar disuruh menggawe puasa gak mau. Nah, dan kemudian setelah itu dia kapok. Akhirnya kemudian menggawai ibadah puasa sampai diriwayatkan rumahnya itu kada ada asap, artinya kada masak. Beliau dan keluarganya demi mengamalkan amalan yang kemudian itu memberikan manfaat dunia akhirat, bisa masukkan surga dan disukai Allah Ta'ala. Gawi terus. Apabila ada asap, jika kemudian ada tamunya. Mungkin hadirin sekalian rahmatan bertanya, Nabi mengatakan tidak ada yang setanding amal ibadah puasa. Ingat baik-baik, Allah Ta'ala dalam kesempatan ini berfirman, kullu amali ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajibih. Semua amal yang dilakukan anak cucu Adam itu sejatinya buat dirinya. Salat kita, zakat kita, haji kita, umrohnya dan semuanya, kecuali puasa. Jalla Ta'ala, itu baru amalan khusus buat aku, maka aku sendirilah memberikan balasannya. Ya Allah, bukan malaikat lagi, turun tangan Allah Ta'ala. Kenapa hadirin sekalian rahmat Allah Ta'ala, ibadah selain puasa dianggap Allah Ta'ala buat diri kita sendiri? Karena ibadah selain puasa ada yang melihat, ada yang mendengar, sehingga mau kada mau masyarakat bisa kemudian merespon. Ada yang suka, ada yang cinta, ada yang memberi, ada yang menghormati dan seterusnya buat dirinya. Dan yang parah lagi ditakutkan Nabi Muhammad SAW, apabila bergeser yang tidak lillahi ta'ala, ikhlas alias riya. Ini yang ditakutkan Nabi Muhammad SAW. Makanya Allah Ta'ala dalam kesempatan ini mengeritik keikhlasan kita. Berarti banyak di antara hambanya yang kemudian punya sifat riya. Ingat hadirin sekalian sana, riya itu lahirianya ibadah, taat, hakikatnya maksiat.
Lahirianya pahala, hakikatnya dosa. Lahirnya ukhrawi, hakikatnya duniawiyah. Karena ingin pengaruh, manfaat, pengakuan, pujian dan seterusnya. Makanya nanti orang-orang riya ini di yaumul kiamah apabila minta pahalanya, jaratan, kenapa minta sama aku? Bukankah engkau melakukan itu dan ini demi fulan, demi ini, demi itu? Sana. Allah. Nih. Yang kedua, makanya Allah Ta'ala lagi berfirman, kullu amali ibni Adam lahu kafara illa siyam fa innahu li wa ana ajibi. Semua amal yang dilakukan anak cucu Adam bisa jadi kemudian kafaronya. Tahu kafaro? Tebusannya. Artinya apa? Apabila sang hamba ini dulunya di dunia pernah berbuat zalim dengan sesamanya, makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadisnya, bertanya dengan para sahabatnya, atadruna manil muflisi min ummati? Hei sahabatku, tahukah kalian siapa orang yang dianggap bangkrut, pailit di antara umatku? Saat itu para sahabat mengatakan, seperti pian juga di otak pian, orang bangkrut, orang pailit di antara kita ya Rasulullah yang tidak punya dinar, dirham dan harta. Ya Nabi bukan itu. Yaitu orang yang di hari kiamat membawa amalan yang banyak, yang besar, salatnya, zakatnya, hajinya. Yang ngerasa masuk surga dia. Kada taunya berteriak, hamba-hamba Allah Ta'ala minta keadilan. Seraya mengatakan, ya Allah, ini orang pernah menganiaya ulun, pernah memfitnah ulun, pernah mengambil hak ulun, dan seterusnya. Digerogotilah amalannya sampai habis. Sudah habis, masih ada kemudian kedoliman dengan sama hamba, diberikan dosanya. Bangkrut bagaimana? Nah, kembali lagi, ini amal jar Allah Ta'ala bisa jadi kafarah, tebusan. Tapi satu amalan yang tidak jadi tebusan, puasa. Buat aku sendiri memberikan pahalanya. Ini hadirin sekalian Allah Ta'ala. Makanya pian setelah ini ingat, dan kemudian puasa itu termasuk salah satu amalan di antara dua amalan yang memberikan syafaat. Yang pertama kemudian Al-Quran, yang kedua puasa. Seraya puasa di yaumul qiyamah mengatakan seperti ini, Rabbi mana'tuhu ta'amah was-saraba was-sahwati fasafini fi. Ya Rabb, ini hamba pian dulu ketika dunia, ulun cegah dia daripada makanannya, minumannya, daripada kesenangannya. Tolong pian beri kemudian kesempatan ulun untuk memberikan syafaat padanya. Begitu pula Quran. Ini orang dulu membaca kitab pian sampai tercegah daripada guringnya di malam hari. Beri kesempatan ulun untuk memberikan syafaat. Dua-duanya Allah Ta'ala beri kesempatan, beri syafaat orang tersebut. Nah, jadi setelah ini pian tahu. Nah, setelah Ramadan ingat, sahabat Nabi minta amalan karena masih ngeyel, ada mau tahu. Nah, sampai minta syahadah tetap Nabi Muhammad SAW. Nah, puasa. Artinya, nah, yang kedua, jangan pian jika diberitahu orang yang mengerti, alim ngeyel. Nih, karena Nabi Muhammad, begitu pula orang-orang yang sudah dimuliakan Allah Ta'ala tahu kemaslahatan buat kita. Katakan sami'na wa ata'na, kita akan selamat, berkah, bahagia dunia akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mengamalkan amal ibadah puasa ya setelah Ramadan ini, karena jar Nabi tidak ada amalan seperti puasa. Ingat, amalan semuanya bisa jadi kafarah. Amalan yang lainnya tidak diakui Allah Ta'ala, yang diakui puasa, karena kadang ada orang tahu kita puasa kan tidak ada. Nah, berarti di sini ikhlas kita kemudian adanya di puasa. Yang ketiga, ibadah puasa la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang bertakwa. Kenapa manusia tidak bisa bertakwa? Karena nafsunya. Gimana sifatnya nafsu? Gimana kemudian takwa? Menggapai perintah Allah Ta'ala, meninggalkan Allah Ta'ala. Gimana kalau tabiatnya nafsu? Yang diperintah kada digawe, yang dilarang digawe. Itu sebabnya nafsu. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah daripada firman Allah Ta'ala. Begitu pula petuah dan nasihat wasiat baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga hidup kita selalu dalam bimbingannya, lindungannya, rahmanya, berkahnya dan ridhonya. Amin, amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah.